Beautiful. Wow. Day like today would probably last most of the day, huh? This cold. Beautiful. Oh my god. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, lestari rahayu buat kalian semuanya. Welcome back to my channel Kertosono.net bareng saya Kiki Bustal Aji Angkriawan. Okay guys, just now we watch some videos. Yeah, we will discuss with my friends David Kurniawan about term of works or world of work. So because did you know what we watch just now about the work? Nah, sekarang guys, barusan tadi kita lihat udah ya beberapa review pekerjaan. Nah, sekarang ini bareng sama senior saya, kawan saya David Kurniawan. Gimana kabar? Ya, cos dulu kawan. Jadi kita di sini ingin membahas tentang syarat-syarat bekerja di luar negeri, ada terus tips-tips bekerja di luar negeri juga, karena sebagian masyarakat pasti melihat bekerja di luar negeri itu adalah impian atau ya sebuah harapan lah mungkin lah ya. Udah nggak jauh lah. Udah langsung to the point aja lah. Nanti kalau ada kurangnya kita bisa lanjutkan di komen atau langsung masuk aja di channelnya Mas David. David apa? Bon 85. Oke. Nanti Lebih bisa- jelas. nanti bisa Iya. ditambahin aja di link. Ya oke siap. Oke. Gimana Mas David? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Haji nih? Ya alhamdulillah sehat juga di masa pandemi, tapi kita masih survive juga di sini kan. Alhamdulillah, ya. Otomatis semuanya kondisi situasinya kita juga ya untuk perbedaan pekerjaan juga udah lebih gini ya, tetap social distance, tetap patuhi protokol. Nah, Ya. udah nggak usah banyak apa ya. Udah langsung to the point-nya aja. Mas mau tanya nih, ketika kita bekerja di luar negeri untuk menjauhi non prosedural atau ilegal atau apalah yang nanti pasti belakangnya juga akan merugikan kita kan ya. Kita akan membahas kayak seperti syarat-syarat utamanya ini. Nah, ini yang paling detail adalah dokumen-dokumen untuk bekerja di luar negeri. Bisa dijelasin Mas? Jadi Seperti pertama apa? kali mau ucapin terima kasih nih buat Mas Aji yang udah mengundang saya di acaranya. Loh, justru Mas David. iya, ini Mas David yang support banget ini buat Enggak, bikin ini channel saya nih. masih Ayo belajar. Kertosono.net. Ya. Terus tema kali ini mau membahas tentang ini ya, apa dokumen apa aja yang dibutuhkan. Iya, ya? khususnya buat para pemula ya kan yang belum pernah, masih pusing ya, biar gimana ya, setidaknya di podcast kita kali ini sedikitnya ada gambaran gitu kan, apa aja yang perlu Jadi disiapin guys, gitu. buat kalian yang ingin pertama kali kerja di kapal pesiar, terutama yang karena kita bekerja di kapal pesiar, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi karena itu merupakan syarat utama ya. Kemungkinan untuk yang bekerja di kapal pesiar dengan bekerja di kapal kargo ya atau kapal tanker agak sedikit berbeda untuk dokumen yang diperlukan. Karena untuk di kapal pesiar ini untuk kami yang bekerja di hotel departemen pun juga berbeda dengan engine departemen atau deck departemen gitu ya. Jadi untuk dokumennya agak sedikit berbeda. Biasanya, Seperti ada apa ya, sertifikat kejurusan gitu iya, ya untuk. mungkin ya kurang begitu tahu detailnya sih ya, karena mungkin mereka pun lebih banyak dokumen atau sertifikat yang harus dilengkapi. Kalau untuk di hotel departemen biasanya dokumen yang dibutuhkan itu basicnya ya paspor udah pasti, buku pelaut, terus basic safety training gitu kan. Mungkin ada sebagian company SCRB atau CCM pun juga dibutuhkan gitu. Tapi kebetulan di company kita tidak membutuhkan itu. Terus apa lagi? Ada medical check up. Ya, terus itu penting banget ya Mas ya. Terus habis itu visa sudah pasti juga Nah. dibutuhkan.
gitu. Jadi kalau untuk yang pertama kita mungkin membahas tentang yang ini ya, paspor ya. 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 Jadi kalau yang pertama yang dibutuhkan paspor itu tentunya kalian bisa cek ya, membuatnya di imigrasi setempat berdasarkan domisili. Ya, betul. Gitu. Terus untuk cara pembuatan paspor pun juga nggak tahu kalau sekarang ini karena mungkin pandemik ada sedikit peraturan yang berbeda. Gitu, nanti Selalu kalian berubah-ubah ya Mas ya. Bisa cek nanti di Google atau di YouTube channel orang lain yang lebih update untuk membuat paspor ya. Itu yang pertama paspor. Terus kalau ketika membuat paspor pun juga jangan lupa nanti di belakangnya itu di stempel ya. Iya. Pelaut ya. Pelaut, Stempel. ada Karena itu nanti- simennya lah ya. Di belakangnya nanti ada, jangan lupa untuk di endorse pelaut simennya di situ. Terus untuk berikutnya adalah buku pelaut. Iya. Seaman book. Seaman book Ya, wajib seaman- banget ini. Ya, seaman book juga wajib. Nah, kalau untuk syaratnya gimana cara membuat seaman book juga saya nggak tahu update terbarunya seperti apa. Bisa kalian cek lagi mungkin di Google atau di YouTube gitu. Karena biasanya kalau pandemi gini untuk mendaftar pembuatan registrasi melalui online gitu. Baru nanti setelah online kalian mendapatkan jadwal untuk pembuatan langsung ke kantornya. Detail banget kan. Terus apa lagi Mas? SKCK? Terus SKCK juga Nah, penting. ini juga penting SKCK nih. juga penting karena biasanya sebelum membuat paspor atau buku pelaut SKCK diperlukan. Jadi SKCK bisa dibuat di awal kali ya. Nah, Karena ya. biasanya SKCK itu valid kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan buat Ya. SKCK luar negeri, tapi khusus untuk yang dalam negeri sepertinya Sama. 3 bulan. Oh gitu ya? 3 bulan. Oh, iya, iya. Tapi kalau 6 bulan yang kemarin Yang- punya pengalaman gitu, sebelumnya kita harus perpanjang, tapi juga percuma kita masalahnya di sini jadi nggak ada yang bisa diperpanjang. Ya, Jadi pokoknya ketika membuat kita datang SKCK, baru, tentu nanti bisa untuk membuat paspor, buku pelaut. Nah, terus berikutnya adalah basic safety training. nah ini penting banget Ya, guys. Kalau saya kebetulan membuat basic safety trainingnya di Fokus di Fatmawati, nanti Oh, sama. bisa di searching alamatnya ya. Pindah juga alamatnya kemarin. Iya. Tapi bisa dicek langsung di Google ya, Iya, alamat bisa yang cek baru. juga, terus nanti syarat pendaftarannya gimana bisa langsung datang juga di kantornya untuk pembuatan BST-nya gitu. Untuk harganya juga saya nggak tahu sekarang berapa, mungkin sekitar 1 juta sekian kali ya. Kalau kemarin 1.100.000 aku revalidasi setaran 600 ya. 600 ya. Nah. Kalau untuk pembuatan baru mungkin sekitar 1 juta. Untuk 100 pendaftaran yang baru ya sekitaran ya. segitu. Nanti bisa ya. dicek lah guys untuk Langsung aja nanti di fokus bisa gitu cek ya. di Fokus. Sebenarnya juga banyak sih tempat-tempat pembikinan BST, tapi kita kebanyakan hampir dari kita di fokus gitu ya. Bisa kalau ada di Jawa Timur ada aku lupa juga ada di Semarang juga ada juga ya, Oh, di bisa Bali di ya. daerah Bisa ya. bisa Oh, ada. iya. Tiap daerah bisa, cuma kita berhubung agensi kita ada di Jakarta jadi kita ngambilnya di fokus. Nah, Terus yang berikutnya adalah medical check up. Nah, medical check up penting banget, guys. Medical check up biasanya tergantung dari agensinya masing-masing. Oke. Gitu. Kemungkinan bisa ya tergantung lah dari agensinya masing-masing, nanti bisa ditempatkan di mana. Gitu. Dan medical check up biasanya dibedakan 2 jenis. Yang pertama untuk food handler, terus yang kedua non food handler. Nah, kalau yang food handler biasanya departemen yang bekerja di gali, restoran, Di F&B ya, food and beverage, semua. bar, itu yang berhubungan dengan food ya. Terus kalau yang non food handler biasanya housekeeping, Iya. seperti kita ini gitu ya. Dan untuk harganya yang food handler food handler jauh lebih sedikit mahal kayaknya ya dibanding dengan yang non food handler. Soalnya masih ada vaksin Ya. buat tetanus ya buat Ya, mereka kalau ya. nggak salah seperti itu. Nah, gunanya buat medical check up apa sih Mas sebenarnya Nah, untuk gunanya kerja medical di check sini? up itu biasanya otomatis ya untuk mengantisipasi ya supaya kru ini sebelum berangkat ke kapal pesiar dipastikan kondisinya fit Nah. gitu. Jadi sebelum berangkat kalian yang akan medical check up, jadi tolong dijaga kondisinya ya, olahraga, makan yang teratur, ya 4 kan? sehat, Ya. rokok sampurna. Rokok sampurna Pak. 4 sehat. Istirahatnya yang cukup biar medical check up-nya bisa fit, karena itu bisa berpengaruh juga nanti untuk keberangkatannya. Nah. Terus untuk berikutnya biasanya visa. Visa. Kalau di perusahaan kita dibutuhkan visa Amerika. US Gitu. visa itu pasti Basicnya wajib. udah pasti wajib. Tapi kalau di perusahaan lain mungkin
ya nggak tahu gimana ya. Tergantung gininya ya, tergantung company. Soalnya kita dari kalian joinnya di mana gitu ya, itu tergantung dari agensinya juga nanti menentukannya visa apa. atau mungkin ada tambahan-tambahan visa selain US visa, mungkin tergantung juga sih di mana tujuan kita ya kan. Bisa di Australia, kalau kita di Eropa hampir rata. Kemarin terakhir aku di Belanda dapatnya visa Schengen. Schengen ya? Ya itu untuk general di Eropa, tapi itu tergantung dari agensi masing-masing, pasti nanti di advice gitu ya kan. Nah untuk yang kedua Mas, sebelum kita berangkat, oke, semua komplit, mulai dari dokumen semuanya komplit. Yang kedua adalah pasti mentality ya. Oh ya. Karena kita harus kompeten di sini. Kita di sini bekerja otomatis kalau bisa dibilang lebih kompeten dari di rumah. Oh gitu ya. Iya, ya, karena hampir rata kita di sini banyak lah, ibaratnya nggak cuma dari kru Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa kita masalahnya juga bawa nama negara juga ya. Kalau ada, pasti. Ini pasti ini harus kompeten. Itu gimana Mas? Ya jadi kalau untuk mental ya harus ya benar-benar harus dipersiapkan ya. Kerja on time ya. Itu harus merupakan salah satu saran dan tips ya. Jadi harus mental harus dipersiapkan. Jadi nggak boleh ya lemah gitu lah. Lembek gitu lah ya. Lembek lah, karena memang ini jujur guys, kerjanya memang sangat capek gitu ya. Terus mental juga, terus atmosfer lingkungan, jadi ya memang Pressure harus, ya kan, harus siap stres. harus survive gitu ya. Jadi nggak cuma di pikiran aja ya Mas ya, tenaga juga di sini diproses bener-bener gitu. Terus ya tapi karena di sini juga banyak teman-teman, jadinya bisa saling support gitu, bisa saling membantu lah. Jadi nggak usah khawatir, yang jelas punya niat, semangat, terus ya pasti nanti kedepannya akan lancar. Nah dan satu lagi nih Mas, Apa nih? gimana nih kalau bahasa ini? Oh, Ini kalau kewajiban bahasa, nih. ya, jadi skill bahasa juga penting. Nah, ini juga terutama penting, guys. Bahasa Inggris ya umumnya ya. Jadi kalau bisa yang akan mau berangkat ke kapal pesiar, pastiin deh bahasa Inggrisnya setidaknya standar lah, rata-rata lah. Karena itu merupakan komunikasi kita di sini. Walaupun banyak teman Indonesia, tapi kan kadang kita berkomunikasi dengan Passenger ya sama guest gitu. atau teman-teman yang berbeda negara, dibutuhkan komunikasi bahasa Inggris. Ya, kita harus respect sama yang lain gitu ya. Mungkin bisa sambil belajar untuk ngambil kurs conversation di Ya, rumah. banyak juga ya. Banyak lah, banyak cara setidaknya. Banyak cara, tinggal buka di YouTube juga pasti banyak ya. persiapkan lah Listening apa untuk bahasa Inggrisnya. Kalau bisa, kalau emang niat bisa ditambahin bahasa Spanyol boleh, Ya. bahasa Jepang boleh. Nggak ada yang nggak boleh mah di sini Ya, kan pokoknya bahasa. banyak belajar. Bagus lah ya. Pokoknya lebih mantap lah ya kan. Terus Mas, ini terakhir pertanyaan aja deh. Nah, semuanya udah hampir rata kita bahas yang mulai dari dokumen, tips, skills. Oke, ini yang terakhir untuk tetap jaga protokol. Nah, di sini kita Oke guys, sangat detail banget kan apa yang dijabarkan sama Mas David Kurniawan. Ya sedikit banyak setidaknya masih ada gambaran lah ya untuk yang pengen masuk kerja di kapal pesiar atau bekerja di luar negeri. Semua emang harus semua kita persiapkan. Nah, Mas David ada tambahan lagi nggak? Saya rasa udah cukup ya, dari semua dokumen basicnya ya, itu sudah cukup. Terus dari saran sama tipsnya juga udah oke. Tinggal buat kalian tetap semangat ya, tetap semangat, yakin, positif, terus segera nanti kalau sudah mulai aktif lagi ya kan, bisa balik normal lagi ya, banyak-banyak berdoa nanti kita bisa semua bisa kembali normal lagi. Jadi tetap semangat, jaga kondisi dan jaga kesehatan. Oke guys, untuk podcast hari ini terima kasih, sekian. Jika ada kurangnya nanti bisa ditambah langsung ya di komen atau langsung aja klik David Bonds 85. Nanti langsung tanya langsung sama Mas David, pasti bisa dijelasin semuanya. Ya. Oke Mas David, makasih banyak Ya, atas bisa meluangkan waktunya ini, juga. waktu istirahat ya kita gunakan. Oke. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen, dukung terus channel Kertosono Net. Semangat, Rek!